Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah sangat baik Pak. Semoga Bapak juga selalu sehat ya Pak. Baik. Terima kasih. Pak Rudi, namanya Pak baik. Kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan apa yang bisa kita kerjakan? Iya benar Pak. Pertama terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya karena dengan cara seperti inilah kira-kira saya berharap menemukan solusi terbaik terhadap hal yang sekarang memang menjadi persoalan utama di tempat saya bertugas di sekolah saya SMK Negeri 1 Rawa Selatan. Nah, maka saya ingin berbagi dengan Bapak, kiranya nanti Bapak bisa menuntun saya atau memberikan solusi-solusi alternatif terbaik untuk saya. Terima kasih Pak. Oke, akan saya coba bantu ya Pak Rudi ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa? Nah, itulah Pak, merujuk pada rapor mutu sekolah saya merasakan ini suatu pukulan tersendiri. Kenapa jika saya sandingkan dengan tahun lalu, sepertinya 7 indikator yang ada di sana saya sangat rendah itu di kualitas pembelajaran, malah turun Pak dari tahun sebelumnya. Nah ini tentu bagi saya sangat masalah serius Pak, karena saya yang menjadi penanggung jawab utama di sekolah tersebut. Oke, Pak Razi, tadi Pak Razi bicara tentang kualitas pembelajaran di sekolah Pak Razi yang rendah gitu ya. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicarakan itu. Oke, Siap. itu ya Pak Razi selama 30 menit ke depan ya. Siap Pak. Oke, menurut Pak Razi nantinya kalau kita rentangkan dengan skala gitu 1 sampai 10, kualitas pembelajaran yang ada di sekolah Pak Razi itu sekarang pada skala berapa? Skalanya udah 16, skala 60-an. Artinya 60. sudah tidak merah lagi memang. Tapi kan yang persoalannya kenapa bisa turun? Ini Pak, ini yang membuat saya itu terpukul. Seolah-olah saya berarti pandangan orang nggak berbuat apa-apa begitu Pak. Nah ini. Oke. Jadi ada penurunan. Nah, sekarang Pak Razi ini meningkatkan. Benar sekali. Tentu. Targetnya itu sampai berapa? Ya sedapat mungkin, kalaupun nggak jauh naiknya, kembali ke yang dulu, kalau bisa jadi hijau, supaya memang saya sangat yakin Pak, kualitas pembelajaran ini menjadi penentu utama bagaimana lulusan kita itu bisa benar-benar diterima di masyarakat, begitu Pak. Siap Pak Razi ingin nantinya hijau ya. Iya. Lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah itu untuk mencapai harapan kita tadi? Iya, benar Pak. Udah beberapa hari ini selalu saya juga memikirkan hal tersebut dan mencoba juga berdiskusi sama teman-teman saya, staf di sekolah. Nah, berdasarkan hasil analisa kami, yang menjadi akar persoalan rendahnya kualitas atau turunnya kualitas pembelajaran ini adalah pembelajaran yang masih monoton. Nah, oleh guru-guru di dalam kelas tidak bergairah bagi anak-anak, sehingga memang anak sempat bosan merasa lama-lama di kelas. Begitu mungkin analisa kami sementara Pak, sehingga kami ingin keluar dari persoalan ini. Minimal kelas itu bagi anak-anak itu adalah kelas yang menyenangkan, begitu sekurang-kurangnya Pak. Iya. Jadi di situasinya sekolahnya itu pembelajarannya monoton sehingga itu rendah, perlu ingin dinaikkan. Nah, langkah-langkah apa kira-kira yang bisa itu supaya pembelajarannya itu tidak lagi monoton? Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Nah, inilah saya juga masih belum dapat betul saya nih Pak solusi terbaik yang ingin kami angkat, tapi tentu sedaya mungkin ketika
pertama ingin saya membawa masalah ini juga kepada pengawas. Nah, mungkin nanti pengawas juga bisa menyetujui atau barangkali mengarahkan kami apa langkah-langkah konkret yang dalam waktu jangka pendek bisa kami lakukan sehingga guru-guru kami itu berubah mindsetnya, berubah cara mengajarnya, minimal anak-anak lebih bergairah di dalam kelas, Pak. Saya belum bisa menuntut kompetensi yang macam-macam, tidak. Sekurang-kurangnya pembelajaran itu di dalam kelas itu hidup. Nah, anak-anak itu merasa nyaman berada di dalam kelas, gitu, Pak. Oke, jadi Pak Rozi ingin minta bantu dulu sama pengawas, gitu ya? Iya. Nanti kira-kira kalau dengan pengawas itu apa kegiatannya yang bisa dilakukan? Nah, bisa jadi pengawas ikut masuk supervisi atau, nah kalaupun tidak, mungkin juga kalau memang memungkinkan kita adakan workshop bersama pengawas. Nah, minimal bagaimana teknik-teknik atau di saat sekarang itu metode pembelajaran itu yang menyenangi anak-anak itu seperti apa, begitu kira-kira. Oke, ada dua solusi kira-kira ya Pak Rozi yang Bapak Rozi sampaikan. Pertama, melaksanakan supervisi, kemudian mengadakan workshop. Nah, dalam waktu dekat ini yang mana yang mau Pak Rozi pilih? Atau kedua-duanya yang mau langsung kita laksanakan? Iya, mungkin saya awali dengan pengawas dulu, Pak, karena kan pengawas itu juga saya anggap adalah pengawas senior, malah itu menjadi koordinator pengawas untuk Kabupaten Pasaman. Jadi saya yakin dari pengalaman beliau juga punya cara tersendiri, metode-metode tersendiri terhadap bagaimana supaya minimal guru-guru saya yang tadi masih nyaman di zona nyamannya yang pola mengajar seperti dulu, bagaimana, karena terkadang masih ada guru tuh saja seperti itu diajari bisa jadi guru loh. Nah kan gitu, itu kan dulu Pak. Kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu lagi, zamannya udah beda. Nah itu yang mungkin kita lakukan, memberdayakan aset kita yang ada terlebih dahulu, karena saya juga menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan ini jika tidak terencana dari awal, mungkin untuk jangka pendek akan susah kita di dalam penganggarannya, begitu Pak. Oke, berarti pilihan terbaik menurut Pak Rozi itu tadi adalah yang pertama supervisi dulu dengan pengawas. Diharapkan nanti dengan supervisi dengan pengawas ini pembelajaran di kelasnya tidak lagi monoton. Mungkin ya Bu Edi ya. Dalam waktu berapa lama lagi ini mau dilaksanakan? Mungkinkah 1 minggu ini atau 2 minggu ini? Iya, semestinya harus secepatnya Pak. Jika nanti pun itu misalnya arahan dari pengawas, kalau misalnya harus dilebih tingkatkan lagi kegiatannya, ya mungkin baru kami coba menganggarkan ini menjadi sebuah kegiatan, apakah itu namanya workshop atau pelatihan atau barangkali juga melalui guru berbagi. Nah di sekolah saya memang ada 1-2 orang yang sudah dinyatakan juga lulus sebagai guru bergerak. Sebenarnya juga saya punya keyakinan nih ketika ini saya berdayakan untuk menjadi guru sebaya barangkali ya, atau mungkin ini, nah ini mungkin juga hal yang rasanya bisa, karena guru saya ini juga kalau nggak kita fasilitasi mereka segan Pak menggerakkan teman-teman, gitu Pak. Oke, jadi ini ada nampaknya tambahan solusi yang mungkin Pak Rozi laksanakan. Namun tadi kita sepakat bahwa dalam waktu dekat ini yang mau kita pilih itu adalah supervisi. Ya, benar Pak. Jadi kita mau pastikan dulu dalam 1 minggu ini kah, 1 bulan atau berapa lama ini dilaksanakan? Kalau supervisi ini mungkin paling lama seminggu ini harus kita coba minimal ke kelas-kelas yang mungkin juga tidak semua kelas, minimal kelas-kelas yang juga saya temukan tadi itu yang mengalami kendala yang paling besar dalam kualitas pembelajarannya yang tidak bagus. Oke, berarti kita sepakat ya, saya tunggu hasilnya nanti. Mudah-mudahan nanti sukses untuk merubah untuk pembelajaran di sekolah-sekolah. Amin, Oke, Bapak. kita tunggu 1 minggu lagi karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan di sini. Kalau memang ada sesuatu hal yang mau kita bicarakan lagi, kita set ulang waktu dan jadwal yang lain. Terima kasih Pak Rozi. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya mohonkan waktu Bapak di lain pertemuan atas
Mungkin jika persoalan ini belum terselesaikan oleh saya. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.